Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gancar Subiki. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana upaya Pelindo II dalam memperbaiki reputasi. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu mata kuliah Corporate Reputation Management. Pada slide pertama, saya menjelaskan tentang bagaimana tahapan krisis yang dihadapi oleh Pelindo II ini. Tahapan krisis yang pertama yaitu pre-krisis atau sebelum krisis. Nah, sebelum krisis ini dia mengadakan kegiatan media relation. Yang kedua, persiapan menghadapi krisis. Persiapan menghadapi krisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi bertahan, strategi adaptif, dan strategi dinamis. Dan yang ketiga, post-krisis atau bisa disebut dengan kata lain yaitu setelah krisis. Nah, setelah krisis ini, Pelindo II itu melakukan perencanaan tata kelola perusahaan dan melakukan strategi GCG. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana secara detail apa itu pre-krisis, terus apa persiapan menghadapi krisis, dan bagaimana kondisi Pelindo II setelah krisis. Ya, di sini adalah pre-krisis yang dialami oleh perusahaan Pelindo II. Pre-krisisnya ialah langkah yang dilakukan oleh IPC atau Pelindo II selama krisis terjadi, yaitu dengan selalu melakukan keterbukaan informasi kepada publik demi memperbaiki citra perusahaan. Salah satunya itu peluncuran press release mengenai program tol laut yang langsung dibuka oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan. Hal itu dilakukan demi keterbukaan kepada publik maupun negara agar tidak terjadi salah paham yang berulang mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh IPC, Indonesia Port Company. Jadi di sini IPC itu melakukan langkah utama yaitu dengan cara media relation. Media relation ini dilakukan guna untuk mempercayai masyarakat, melakukan transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat agar perusahaan Pelindo II ini tidak dicurigai. Nah, itu tahapan-tahapan sebelum terjadi krisis. Nah, selanjutnya yaitu persiapan menghadapi krisis. Nah, Pelindo ini mempersiapkan 3 hal sebelum ia menghadapi krisis. Yang pertama ialah ia melakukan strategi bertahan, yang kedua adaptif, yang ketiga dinamis. Nah, strategi bertahan ini yang dilakukan oleh perusahaan ketika menghadapi media. Strategi ini sering dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan media relation dan memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini IPC itu melakukan strategi bertahan di saat ia melaksanakan hubungan dengan media. Jadi IPC ini telah melakukan strategi bertahan kepada media-media yang meliputnya. IPC tidak melakukan tindakan ofensif dan tetap tenang dalam menghadapi gempuran-gempuran media. Yang kedua, strategi adaptif. Pada strategi adaptif ini, perusahaan yang mengalami krisis perlu berani mengambil resiko dengan melakukan perubahan. Langkah-langkah yang mencakup hal ini lebih luas sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan, memodifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Nah, pada strategi yang kedua ini, strategi adaptif ini, perusahaan harus lebih berani mengambil resiko. Ya, berguna untuk kemajuan perusahaan ke depannya tentunya. Dan yang ketiga yaitu strategi dinamis. Strategi ini memerlukan banyak unsur karena dianggap strategi yang paling mahal. Nah, strategi ini tuh harus dijalankan secara kompak antara pemangku perusahaan karena strategi ini
adalah strategi kunci atau strategi akhir dalam penentuan persiapan menghadapi krisis. Oke, yang terakhir yaitu post krisis atau setelah krisis. Nah, setelah krisis ini IPC atau Pelindo II telah melakukan penerapan prinsip CGC. Nah, penerapan prinsip CGC ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama transparansi, kedua akuntabilitas, selanjutnya tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, dan terpercaya. Maksud dari poin-poin ini adalah yang pertama transparansi. Transparansi ialah sebuah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material secara relevan mengenai perusahaan. Jadi di sini tuh perusahaan itu telah mengungkapkan informasi-informasinya secara relevan dan secara transparan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari setiap organ hingga setiap unit IPC. Jadi, di IPC ini, setiap unit, divisi, atau organ-organnya memiliki kejelasan peran dan fungsi sesuai tupoksinya masing-masing. Yang ketiga, tanggung jawab. Yaitu kesesuaian pengelolaan IPC terhadap peraturan dan perundang-undangan serta SOP yang berlaku. Jadi, para anggota-anggota, para stakeholder yang berada di IPC ini harus bertanggung jawab sesuai pengelolaan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu kemandirian. Kemandirian ialah pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan yang berpengaruh dari pihak lain. Jadi di sini IPC harus benar-benar mandiri, harus jauh dari intervensi kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu kewajaran. Kewajaran ialah sebuah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan ya. Yang dimaksud kewajaran ini ialah kata lain dari fairness. Jadi setiap pemangku kepentingan itu mempunyai hak-hak yang setara. Dan yang terakhir yaitu terpercaya, mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, kepercayaan ini ialah sebuah dukungan atau sebuah dorongan dari para stakeholder yang ada di dalam IPC untuk memajukan IPC agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya program GCG atau disebut Good Corporate Governance yang diterapkan oleh IPC. Yang pertama, pembentukan komite GRC, Good Risk Compliance. Yang kedua, IPC Goes to Digital. Saya akan menjelaskan hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembentukan komite GRC, atau bisa disebut Good Risk Compliance. Nah, pembentukan komite GRC ini menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan oleh IPC. Tahapan ini sudah dimulai dari bagian SPI, Satuan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko. Komite ini dibentuk sebagai inisiator dari bagian GCG apabila terjadi problem atau masalah yang melanda IPC. Lalu, arah implementasi dari GRC ini adalah untuk mewujudkan perusahaan menjadi world class port operation, baik dengan menggunakan pendekatan pelatihan, sertifikasi, maupun implementasi. Selain itu, komite ini pun dibentuk untuk memberikan masukan kepada manajemen IPC terkait perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta membantu integrasi antara lain koordinasi dan kerjasama antar unit kerja yang terkait. Dan program yang kedua atau program IPC yang terakhir ialah bernama Goes to Digital.
Penerapan digital port secara komprehensif akan membuat semua pencatatan menjadi lebih akurat dan mempercepat proses bisnis sehingga biaya logistik menurun. Lebih dari itu, program ini ternyata tidak hanya mempunyai elemen port saja. Jika digali dan dimanfaatkan lagi, terdapat elemen value chain logistik. Basis dari IPC platform ini adalah e-commerce seperti Traveloka atau Gojek. Dengan demikian, pelanggan yang ingin ekspor akan bisa memilih gudang, kapal, dan jasa-jasa lainnya. Pada program ini, IPC menyebutnya trilogi maritim atau Integrated Port Network. Hal ini dapat mengubah pola bisnis dari port to port menjadi dock to dock. Tentunya program IPC Goesto Digital ini adalah program yang modern. Dalam artian, ialah sebuah bisnis digitalisasi yang dijalani oleh pelabuhan. Ya, itu saja penyampaian saya mengenai upaya Pelindo dalam memperbaiki reputasi perusahaan. Jadi pada intinya IPC ini telah melakukan 3 hal atau 3 upaya dalam memperbaiki reputasi perusahaan, yaitu diantaranya mengadakan kegiatan media relation sebelum terjadi krisis itu. Yang kedua, persiapan menghadapi krisis. Nah, persiapan menghadapi krisis dibagi menjadi 3, yaitu melakukan strategi bertahan, adaptif, dan dinamis. Dan yang ketiga, post krisis atau setelah krisis, yaitu melaksanakan tata kelola perusahaan dan melakukan strategi CGC. Ya, itulah hal yang dilakukan oleh IPC agar terus tetap eksis dan menjaga reputasinya di dalam kancah atau di dalam dunia perbisnisan. Ya, kurang lebihnya itu aja penyampaian dari saya mengenai topik pembahasan kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.